adik-adik. Apa kabar semuanya? Kakak percaya kalian semua pasti sehat dan kuat. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita berdoa dulu. Yuk, pejamkan mata kita ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang begitu indah yang Tuhan dah siapkan buat kami. Sekarang kami mau ibadah, Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Sehingga kami bisa mengerti dengan jelas apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah, Kak Jona kangen banget loh sama kalian. Rasanya kayak udah berminggu-minggu banget kita gak ketemu. Eits, tapi jangan sedih adik-adik. Meskipun kita jauh, tapi kita tetap dekat di hati. Udah mandi belum ya adik-adik? Udah, keren. Udah sarapan belum? Wah, keren banget. Kakak percaya kalian udah siap banget ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk, kita mau menari, melompat dan memuji nama Tuhan bersama-sama. Adik-adik udah siap belum? Yuk berdiri dulu. Big kids, who are we? We are God's warrior. Udah siap? Let's go!
Yuk adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita dan kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Sama-sama kita nyanyikan Yesus Ku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik, Bikids apa kabar? Ketemu lagi sama Kak Doni, ditemenin sama Baymax. Ya, Kak Doni sepertinya kayak orang sedang mau berburu ya, membawa seekor anjing. Tapi Kak Doni lagi bukannya berburu binatang, tetapi Kak Doni sedang melihat-lihat. Adik-adik di rumah sudah siap ibadah, sudah ikutin ibadah, keren-keren, cakep, udah mandi, keren, ganteng, hebat, cantik-cantik. Nah, Kak Doni hari ini mau cerita tentang damai dengan orang lain. Ada Gisel, kenapa? Kok menangis? Kok aku gak mau main sama aku? Oh, kenapa gak mau main sama Gisel? Aku merusakin barangnya. Oh, barangnya dirusakin sama Nggak Gisel, izin. nggak izin. Terus Koko marah-marah sama Gisel. Nah, boleh nggak sih kita tuh berantem atau marah-marahan sama adik kita atau kakak kita atau saudara sepupu kita atau teman kita? Boleh nggak sih Gisel? Gak boleh, Kak. Nggak boleh, benar. Kenapa ya nggak boleh? Karena di Alkitab firman Tuhan menceritakan sebuah kisah yang namanya Yusuf. Nah, Yusuf itu pernah dibenci atau mau dibunuh sama saudara-saudaranya karena saudara-saudaranya iri hati sama Yusuf. Aduh, kasihan ya kalau rasanya digituin. Kamu sedih nggak sih? Iya. Oh, kakak lihat ada kotak ini. Kotak apa ini? Kotak firman Tuhan. Oh, jadi kalau ada sedih, kamu mau memberikan sebuah di dalamnya untuk kata-kata firman Tuhan ya, supaya kamu kuat ya, supaya kamu nggak sedih lagi. Kalau kamu suka cita, kamu taruh di sini ya, dan kamu bilang aku bersyukur ya. Iya. Oh, tapi hari ini kamu sedih ya, karena Koko marahin kamu. Aduh, nah adik-adik, Kak Doni mau cerita tentang Yusuf, seorang anak yang dibuang atau dijual oleh saudara-saudaranya. Itu yang tadi Kak Doni bilang. Satu kali Yusuf bermimpi kalau dia akan menjadi raja. Wah, seperti itu ya mimpi artinya. Dan itu yang dikatakan oleh saudara-saudaranya, bilang, wah kamu mau jadi pemimpin yang mau nyembah sama aku harus nyembah sama kamu ya Yusuf. Enggak mungkin lah. Lalu dia cerita sama papanya Yakub, lalu Yusuf bilang, dan Yakub berkata seperti yang sama dengan saudara-saudaranya, dan Yakub cuma ya sudah. Tetapi satu kali ketika mereka sedang menggembalakan kawanan domba dan kambingnya, tahu yang terjadi? Yusuf dimasukin ke dalam sumur sama saudara-saudaranya. Gisel, ngeri, di dalam sumur gelap, sumur yang kering, gak ada airnya. Tapi waktu itu saudara-saudaranya ada Yehuda, ada Ruben, mereka berpikir, aduh, kalau kita jual, kebetulan hari itu ada orang Ismail yang lewat, mereka yang suka membawa menjual kemenyan, amur, damar dan segala macam di Mesir. Lalu
lewatin tempatnya Yusuf tadi tuh ya, waktu di dalam sumur. Apa yang terjadi? Kakaknya mikir, ya udahlah, daripada dia dibunuh, kan dia juga saudara kita, nggak usah bikin dia mati deh. Kita jual aja, kan untung buat kita. Lalu Yusuf dijual sama kakaknya, sama saudara-saudaranya. Sedih. Dan Yusuf diberitahu ke papahnya bahwa Yusuf udah mati, udah diterkam binatang buas. Karena bajunya yang bagus, yang diberikan oleh ayahnya, itu diambil lalu diberi darah kambing. Dan akhirnya seperti Yusuf seperti sudah diterkam sama binatang buas. Mati. Sedih. Tahu nggak, Kisel? Kak Doni mau cerita. Tetapi karena Yusuf itu cinta sama Tuhan Yesus, cinta sama Allah, dan dia benar-benar mengasihi Allah, Allah tetap mengerjakan dan melakukan yang terbaik buat Yusuf. Dia membimbing dan menyertai Yusuf, sehingga apa yang dibuat Yusuf terus berhasil. Dan betul saja, si Firaun mengasihi Yusuf. Yusuf diangkat jadi orang yang the best, orang yang nomor kedua yang ada di kerajaan Mesir. Dan di bawahnya Firaun. Cuman yang bedain, ya mahkotanya Firaun katanya. Tapi Yusuf punya kekuasaan yang sama. Dan dia jadi mangku bumi di sana. Mau tahu nggak kisah ceritanya selanjutnya gimana? Ada cuplikan videonya loh. Ternyata Yusuf yang dulu mimpi dia pernah jadi seperti seorang raja. Dan orang akan menyembah dia. Termasuk adik-adik kakak-kakaknya. Dan ada satu adiknya, yaitu Benyamin, adik kandungnya. Itu juga akan menyembah dia dan semua orang. Terjadi ini kisahnya. Kalau saudara-saudaranya juga waktu itu, mereka di Kanaan, di Israel juga sedang kelaparan, dan mereka pergi ke negeri Mesir untuk cari makanan. Mereka pergi ketemu Yusuf. Ya, kita lihat ya. Bilang apa? Mari kita lihat. Hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Ayah mereka berkata kepadanya, "Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya." Beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Berkatalah ia kepada kepala rumahnya, "Bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku." Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, "Isilah karung orang-orang itu dengan gandum, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga." Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Dan mereka kembali ke kota. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Kami masih mempunyai ayah yang tua. Ayahnya sangat mengasihi dia. Apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf.
saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Menangislah ia keras-keras. Maka mendekatlah mereka. Yusuf mencium semua saudaranya itu dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Wah, kakak, Yusuf baik hati ya. Oh iya, betul. Kenapa Gisel? Soalnya Yusuf sayang saudaranya. Iya, betul. Yusuf sayang sama saudaranya dan dia mau mengampuni saudara-saudaranya yang sudah bikin Yusuf sedih. Tapi Yusuf terharu kembali melihat saudara-saudaranya karena Yusuf punya hati yang baik. Tuhan Yesus mau kita seperti Yusuf, punya hati yang baik, yang mau berdamai dengan saudara kita. Nggak boleh marah-marahan, nggak boleh pukul-pukulan, nggak boleh. Tetapi kita harus saling mengasihi. Dan Tuhan mau kita berdamai dengan orang lain. Nah, kita juga punya ayatnya. Di dalam kitab Matius pasal yang kelima ayat yang ke-9. Kita sebut sama-sama ya Gisel ya. 1, 2, 3. Berbahagialah orang-orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kita akan tutup di dalam doa setelah kita dengar kisah Yusuf, yang kita juga belajar boleh mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kita, dan kita hidup berdamai dengan orang lain. Jadi kita berdoa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami belajar untuk mendengarkan firman Tuhan, berdamai dengan orang lain. Belajar dari kisah Yusuf. Kami belajar untuk mengampuni, mengasihi saudara-saudara kami, adik kami, kakak kami, saudara kami semuanya. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Sampai ketemu lagi. Bye. Wow, firman Tuhan pada hari ini keren banget adik-adik. Kakak yakin adik-adik pasti akan ingat apa yang diberitakan pada hari ini dan dipraktekin tiap hari kan? Mantap. Nah, sekarang tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan. Sedikit dari apa yang kita punya untuk memperluas kerajaan Allah. Gimana ya caranya? Aha. Gitu adik-adik caranya. Oh ya, hari ini kalian semua keren. Kalian semua keren banget. Terus semangat ya untuk ikutin ibadah online kita. Eits, jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel ini. Dan buat adik-adik semua, jangan lupa untuk follow Instagram kita. Nih, di bawah sini nih, BC Kids, untuk mendapatkan pengumuman-pengumuman yang keren dan juga penting. Adik-adik, di tengah pandemi seperti ini, kakak berharap kalian terus menjaga kesehatan ya. Caranya dengan makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga yang teratur, cuci tangan dan jaga kebersihan, dan jangan lupa baca Alkitab serta berdoa supaya Tuhan menjaga kita semua. Oke adik-adik, Big Kids, who are we? We are God's Warrior. See you next week, Warriors. Bye-bye.